Hai Wae, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kali ini aku mau masak-masak lagi nih. Di sini aku mau masak tauco cumi dan ini Wae udah aku sediakan bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan ada jahe yang sudah aku iris, tomat. Dan untuk bumbu halusnya, Wak, di sini aku sudah blender. Ini tuh cabai kering ya, udah aku rendam dengan air panas. Nah, ini dia Wak bahan utamanya. Di sini tuh aku udah sediakan cumi. Dan untuk rempah-rempahnya daun salam, daun jeruk, lengkuas, serai. Ini tuh ada rimbang sudah aku goreng setengah matang, ada melinjo aku belah dua agar lebih gampang matangnya. Dan ini ada tahu udah aku goreng juga setengah matang dan di sini juga ada jagung muda. Nah, itu dia Wae untuk bumbu-bumbunya dan di sini juga aku lupa tadi sepil ya. Ini tuh ada cabai hijau gitu ya. Nah, setelah itu di sini aku panaskan minyak. Ini tuh minyaknya aku pakai bekas menggoreng tahu tadi ya, Wae. Karena tahunya tadi digoreng setengah matang, jadi minyaknya itu masih bunyi gitu ya, apa mengandung air gitu loh, Wak. Tadi udah panas minyaknya, langsung aja aku tumis si bawang putih. Untuk bawang putihnya tadi aku pakai 3 siung kalau nggak salah ya, Wak. Aku tuh kalau misalnya masak nggak pernah ditakar-takar gitu ya, Wak. Pokoknya 2:1 lah. Kalau misalnya bawang merahnya 4, bawang putihnya 2. Kalau misalnya bawang merahnya 6, bawang putihnya 3 gitulah. Seperti itulah ya, Wak. Dan untuk penggunaan bumbu, aku memang sedikit boros gitu ya, Wak, kalau untuk bumbu-bumbu. Karena kalau kita boros di bumbu, itu masakannya bakalan jadi lebih enak, lebih nikmat gitu. Si bawang putihnya tadi kan udah kuning kecoklatan gitu ya, Wak, udah wangi. Dan untuk irisan bawang bombay sama bawang merahnya langsung aku cemplungkan dan aku oseng-oseng sampai ini juga benar-benar terasa atau tercium wangi gitu, Wak. Untuk bawang bombaynya tadi aku separuh aja ya, Wak, pakainya. Itu pun bekas sisa kemarin itu sih. Memang sih ada bawang bombay cuman nggak aku pakai karena tadi aku udah pakai bawang merah ya. Nah, setelah ini tuh wangi, aku masukkan lagi juga si bumbu halus. Untuk bumbu halusnya boleh pakai cabai merah biasa, tapi karena aku ada cabai kering, aku pakai cabai kering ya. Karena cabai kering itu nanti warnanya bakalan lebih cantik. Dan nggak lupa juga untuk rempah-rempahnya aku masukkan semua ya, Wak. Itu tadi ada lengkuas, serai, daun jeruk, sama daun salam. Untuk daun jeruknya seperti biasa, Wak. Biasanya sih aku tulangin sama aku remes-remes gitu ya, agar nanti lebih terasa wangi gitu aromanya. Terus dioseng-oseng lagi lawak bumbunya ini sampai benar-benar seperti ini tampilannya, sampai benar-benar berminyak, sampai benar-benar tanak dan matang gitu ya. Kalau sudah seperti ini, di sini aku mau masukkan si melinjo. Melinjo ini kenapa aku masukkan di awal? Karena itu kan agak lama gitu ya matangnya. Nanti bisa keras kalau dimasukkan di akhir atau di pertengahan. Melinconya ini juga aku oseng-oseng ya, Wak, sampai benar-benar apa ya, setengah matang gitu ya. Jangan sampai matang sih. Nanti kalau sampai matang takutnya cabeku ini gosong pula ya kan. Nah, ini tuh kira-kira udah setengah matang lah si melinconya ini. Aku masukkanlah si cabai hijau. Nah, kalau si cabai hijaunya tadi udah masuk, aku masukkan juga irisan jahe. Kalau sudah aku masukkan irisan jahe, itu jagung muda juga aku masukkan, lalu aku aduk-aduk agar mereka ini benar-benar tercampur rata gitu ya sama bumbunya. Oh ya, Wak, untuk cabai, terus bahan-bahan yang lain itu nggak aku takar-takar ya berapa. Seperti jagung muda tadi aku pakai 1 buah, terus rimbang aku pakainya itu Rp1.000. Dan untuk melinjo itu sisa sayur asam kemarin ya, jadi aku masukkan aja. Dan untuk cabai hijaunya itu nggak sampai seperempat ya, Wak. Nah, ini tuh rasaku udah benar-benar tercampur rata kan. Ini di sini aku juga masukkan si cumi. Untuk cuminya tadi udah aku marinasi dengan garam sama jeruk nipis. Ini kemarin dibawa adikku dari laut ya, Wak, kawannya si sotong itu. Jadi si sotong kemarin aku bikin nasi bakar. Untuk cuminya aku mau tauco aja. Dan ini cuminya aku oseng-oseng dulu ya, Wak, sampai benar-benar setengah matang. Karena cumi ini kan mengandung air gitu ya, jadi nggak langsung aku tambahkan air. Dan ini tuh aku oseng-oseng sampai setengah matang atau sampai berubah warna. Nanti kalau dia setengah matang tandanya itu udah berwarna putih gitu ya, Wak. Nah, seperti ini kira-kira aku rasa udah berubah warna. Lalu aku masukkan nasi rimbang yang sudah aku goreng setengah matang, tahunya juga. Dan ini tadi aku lupa sepil ya, Wak. Ini tuh tauco, aku pakainya tuh 1 bungkus yang harga Rp1.000. Nah, ini juga aku masukkan. Setelah semuanya aku masukkan, Wak, di sini aku oseng-oseng lagi agar benar-benar tercampur rata gitu ya sama tauconya, terus tahunya juga dan ada rimbangnya juga tadi aku masukkan belakangan ya, Wak. Ini tuh aku oseng-oseng sampai semuanya benar-benar tercampur rata gitu ya.
Kalian lagi apa nih di rumah? Lagi nonton ini video aku, kalian lagi apa nih? Lagi masak, prepare untuk masak nanti, atau lagi nyetrika, pekerjaan rumah lainnya, atau lagi apa nih? Lagi santai-santai. Aku di sini tuh bukan mau apa ya, bikin kalian ngiler ya, Wak. Di sini tuh aku cuma berbagi inspirasi, mana tahu kalian buntu gitu ya, suntuk. Nanti sore itu masak apa ya kira-kira enaknya gitu. Jadi inilah inspirasi, mana tahu kalian doyan, kalian suka. Untuk cuminya itu kan bisa sih, Wak, diganti dengan udang atau diganti dengan telur puyuh. Nggak harus sama seperti ini kan. Nah ini kan Wak, tadi udah aku tambahkan garam, terus juga kaldu jamur, penyedap rasa dan gula ya. Dan aku tambahkan sedikit air ya Wak, nggak perlu banyak-banyak. Karena menurut aku kalau tauco itu banyak kuahnya jadi nggak enak nanti kan. Nah ini tuh udah aku aduk-aduk, aku tutup sebentar ya Wak. Agar nanti airnya ini lebih gampang mendidih gitu, lebih cepat mendidih kalau ditutup. Nah, ini kan udah mendidih, Wak. Langsung aja aku buka tutupnya dan di sini tuh aku aduk-aduk lah ya agar si cuminya ini benar-benar merata gitu matangnya. Yang di atas pindah ke bawah dan yang di bawah pindah ke atas gitu kan. Di sini juga aku tambahkan potongan tomat agar si taucoku ini lebih segar ya, Wak. Aku aduk-aduk lagi dan ini mau aku diamkan sebentar lagi ya, Wak, sampai ini nanti tauconya benar-benar mendidih gitu kuahnya. Dan ini tuh sudah mendidih ya Wak, kuah tauconya. Di sini aku aduk-aduk lagi sebentar dan ini tuh nggak lama lagi udah bisa langsung aku matikan ya. Setelah ini sih aku langsung matikan aja karena kalau si cumi ini terlalu lama gitu masaknya, nanti takutnya alot ya Wak. Nah, ini tuh udah selesai. Di sini nggak enak gitu ya kalau makannya itu pakai tauco aja. Jadi di sini tuh aku mau masak mie goreng. Di sini pertama-tama aku masukkanlah si minyak makan. Ini tuh minyak makannya masih bekas menggoreng tahu sama rimbang tadi ya, Wak. Jadi dia bunyi-bunyi gitu, mengandung air. Ya udah itu tuh langsung aku masukkan bumbu halus. Untuk bumbu halusnya seperti biasa ya, Wak. Seperti biasa kalau kita masak mie goreng. Apa itu bumbunya? Kalau kalian yang nggak tahu nih aku kasih tahu. Bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kecepe dan lada. Karena aku nggak punya lada butir, jadi aku pakailah lada bubuk ya, Wak. Sama aja sih, tapi sebenarnya lebih enak kalau lada butir sih menurut aku lebih pedas gitu ya, lebih terasa gitu rasa mericanya. Ini tuh aku aduk-aduk sampai benar-benar kayak gini ya, Wak. Ini tuh kelihatan ya udah benar berminyak dan udah benar-benar tanak. Lalu di sini aku tambahkan garam dan aku tambahkan juga sasa atau kaldu apa sih? Bukan kaldu, apa? Penyedap rasa. Penyedap rasa ya. Aku tuh kalau penyedap rasa aku tuh bisa Ajinomoto, bisa sasa ya, Wak. Mana aku suka lah pokoknya ya. Nah ini tuh aku tambahkan sedikit air. Kenapa aku tambahkan sedikit air? Karena mie-nya tadi itu aku cuma rendam dengan air dingin ya, Wak. Aku nggak rendam dengan air panas. Nah ini tuh aku tunggu sampai benar-benar mendidih untuk airnya. Setelah mendidih kayak gini, aku masukkanlah ini Wak si mihunku tadi. Ini mihunnya aku belinya itu seperempat ya. Jadi kalau misalnya aku cuma rendam dengan air dingin, lalu di sini tuh aku tambahkan sedikit air gitu ya. Di sini juga aku tambahkan kecap ya Wak. Nah seperti ini aku masaknya. Setelah udah aku tambahkan kecap, itu sih suka-suka aku sih Wak masaknya. Kadang kecapnya itu aku campur dulu dengan minyak gitu kan. Jadi di sini tadi aku rada-rada malas gitu ya untuk nyampurkannya. Jadi aku campurkan di kualiku ini aja. Nah seperti ini kira-kira Wak, ini tuh aku aduk-aduk ya sampai nanti benar-benar tercampur rata. Si kecap sama bumbu dan sama minyak gitu loh. Ini tuh aku ngaduknya tuh nggak sampai terpotong ya Wak minyak, karena kalau misalnya terpotong nanti minyak itu bakalan hancur. Jadi di sini tuh aku cuma urai-urai seperti ini aja, nggak sampai kepotong ya untuk minyak. Jadi kan Wak, udah beberapa saat aku oseng-oseng, ini juga udah tercampur rata seperti yang kalian lihat ya. Ini tuh udah merata gitu ya warna si kecapnya. Dan untuk minyak itu udah setengah matang. Di sini aku langsung tambahkan sayuran. Untuk sayurannya biasanya aku tambahkan di pertengahan gitu ya Wak, di pertengahan masak gitu, nggak di awal dan nggak di akhir gitu, agar si sayurannya nanti teksturnya masih terasa. Lalu di sini tuh aku aduk-aduk seperti ini, Wak. Biasanya sih aku angkat-angkat seperti ini ya, agar nanti si minyak itu nggak lengket dan nggak hancur. Dan aku juga untuk oseng-osengnya itu si mihunnya itu nggak sampai patah. Seperti yang aku bilang tadi, nanti kalau misalnya patah itu bakalan apa ya lengket sama hancur gitu loh, Wak.
Dan kebetulan aku itu pencinta mie kecil seperti ini ya Wak. Kalian nih pencinta yang mana nih? Mie kuning, mie lidi, atau mie kecil seperti ini? Dan ini tuh tinggal nunggu matang sedikit lagi ya Wak. Nunggu tanak untuk si mie-nya ini. Ini tuh udah bisa dimatikan sebentar lagi. Dan mungkin video aku juga sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini menginspirasi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.